Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mudah-mudahan pada saat ini, malam ini kita semua masih diberikan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara dan adik-adikku yang saya banggakan, manusia yang berbudi luhur ialah manusia yang bisa menempatkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang bisa hidup tanpa melanggar daripada hukum-hukum yang ada, baik itu hukum Tuhan, hukum agama, hukum negara, ataupun hukum adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat. Begitu pula di dalam Esa Terate juga diajarkan untuk menjadi manusia yang kuat atau atlet, yaitu atlet di atas matras dan atlet di dalam dirinya sendiri. Pendekar di atas matras dan pendekar untuk dirinya sendiri. Pengertian atlet di atas matras yaitu kita bertanding untuk bisa mengalahkan lawan. Maaf, di sini saya sebutkan untuk bisa mengalahkan lawan, bukan musuh, bukan. Sedangkan atlet di dalam dirinya sendiri yaitu kita bertanding untuk bisa menaklukkan musuh, yaitu nafsu kita. Di sini saya sebutkan musuh karena apa? Karena ada 14 pedoman hidup manusia. Yang pertama yaitu musuh utama manusia adalah dirinya sendiri ataupun nafsunya sendiri. Makanya di sini yang nantinya akan bisa menjadi dikatakan pendekar itu dalam pengertian di sini. Atlet di atas matras yaitu kita bertanding untuk bisa mengalahkan lawan, dan atlet untuk dirinya sendiri yaitu kita bertanding yang nantinya bisa menaklukkan musuh. Antara lawan dan musuh ini berbeda. Nah, musuh utama manusia yaitu dirinya sendiri, saya sebut yaitu nafsunya sendiri. Yang selanjutnya, pencapaian ilmu Esa Terate yang paling sulit yaitu di saat merawat dan mengamalkan, bukan terletak di latihan atau pada saat pencarian. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang sanggup dan mampu saat latihan atau mencari ilmunya sanggup, namun di akhir cerita, di akhirnya sesudah menjadi warga ternyata tidak mampu untuk merawat, tidak mampu untuk melestarikan, ataupun tidak mampu untuk mengamalkan. Karena apa? Karena arti makna merawat, melestarikan, dan mengamalkan di dalam versi keesaan Esa Terate yaitu kita berani dan mampu berbuat seperti halnya kita pada saat berlatih Esa dulu. Artinya mengamalkan tuh kita berani hidup seperti halnya kita pada saat latihan. Yang contohnya mungkin walaupun kita benar, namun tetap disalahkan oleh mas-mas warga atau pelatih. Walaupun kita sudah pas dalam bergerak ataupun dalam kehidupan sehari-hari, namun ternyata masih dikritisi oleh senior-senior kita. Ini maksudnya mengamalkan dalam artian Esa Terate. Karena pada hakikatnya hidup ini ialah latihan dan ujian yang nantinya untuk mendapatkan rapot yang sejati ataupun rapot yang hakiki, yaitu rapot dari Sang Kholik, pencipta alam semesta. Artinya dalam hidup ini sebenarnya kita itu ujian, latihan dan ujian untuk mendapatkan rapot atau hasil. Mengapa rapot ataupun hasil dari Sang Kholik, Tuhan pencipta alam semesta? Karena nantinya sebenarnya rapot ataupun pada saat sekarang ini yang nantinya ini dasarnya untuk menuju yang kehidupan yang selanjutnya. Artinya seperti itu. Hidup ini layaknya atau ibarat
kita itu masuk ke dalam supermarket atau mall, masuk untuk mengambil ataupun berbelanja apapun yang kita kehendaki. Dalam masuknya itu tidak ditanya ataupun tidak ditegur oleh penjaga, tidak ditegur oleh satpam dan sebagainya. Malah dikasih tahu di dalam mall ataupun supermarket tuh malah ditunjukkan di sana barang bagus, di sana barang baru, di sana barang mewah, malah ditunjukkan. Karena apa? Karena harapannya apapun yang ada di supermarket itu kita itu harus bisa belanja, harapannya penjaga seperti itu. Itulah ujian ataupun latihan. Seberapapun apa yang kita ambil, seberapapun apa yang kita belanja, seberapapun apa yang kita beli, pada saat kita mengambil tidak ditanyakan. Namun setelah kita mau keluar, pada saat kita nanti mau keluar, pasti kita melewati kasir. Nah, disitulah kita sebagai konsumen untuk mempertanggungjawabkan apapun yang kita ambil. Di situ nanti kita disuruh membayar apapun yang kita ambil dan apapun yang kita beli pada saat di mall atau di dalam supermarket itu tadi. Semakin banyak barang belanjaan yang kita beli dan yang kita ambil, semakin lama pertanggungjawaban kita di depan kasir untuk membayarnya. Karena apa? Karena satu-satu barang yang kita ambil nanti pasti akan disuruh membayar dan disuruh mempertanggungjawabkannya. Arti makna filosofinya seperti apa? Filosofinya memang seperti itu, yang mempunyai arti seperti ini. Dalam hidup ini memang kita sebagai orang esa, hidup sehari-hari ini belum terasa kita berbuat apa, kita mengambil apa, milik siapa yang kita pakai, milik siapa, memang sebenarnya hak siapa yang kita ambil, kita nggak terasa. Namun kita nanti akan terasa dan kita nanti akan merasakan pertanggungjawaban di akhirnya nanti, bila saat kita sudah menghadap kasir. Menghadap kasir itu artinya kita sudah out. Menghadap kasir ini mempunyai arti makna dan filosofi bahwa kita sudah dipanggil oleh yang punya, dipanggil oleh Sang Kholik, dipanggil oleh Tuhan. Itu namanya menghadap kasir. Kita mempertanggungjawabkan apapun yang kita lihat, apapun yang kita ambil, apapun yang kita belanja di saat di dalam ruangan mall ataupun supermarket itu tadi. Begitulah hidup. Sama, ilmu juga seperti itu. Semakin banyak orang menuntut ilmu, akan semakin lama juga nanti mempertanggungjawabkannya ilmu itu tadi. Untuk kau gunakan untuk apa ilmumu dan sebagainya. Sedangkan orang yang masuk ke dalam supermarket dan mall, walaupun tidak belanja sekalipun, nanti pasti juga ditanya. Walaupun hanya ditanya, tidak mempertanggungjawabkan. Kenapa kamu masuk? Beli apa? Enggak beli apa-apa, Pak. Ya, pertanyaannya paling seperti itu, tapi kan tetap ditanya, tetap disuruh mempertanggungjawabkan. Artinya di situ, itulah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nanti suatu saat bila kita di depan kasir, bila kita nanti sudah menghadap Sang Kholik, pasti akan mempertanggungjawabkan apapun yang ada dalam pribadi kita sebagai manusia. Itulah hidup. Seberapa kekayaan kita, apapun yang kita punya, pasti kita nanti disuruh